إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, jamaah Jumat, penuntut ilmu sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa menuntut ilmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebanyakan manusia mencari kebahagiaan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Setiap orang menempuh satu atau lebih jalan untuk mencapainya. Ada yang sedikit berusaha dan ada yang banyak. Namun setiap muslim dan muslimah memiliki jalan khusus yang jarang dilalui oleh orang. Padahal ia merupakan jalan tercepat yang mengantar hamba kepada kebahagiaan, kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini, wahai orang-orang yang beriman, bukanlah milik kelompok tertentu, tetapi untuk setiap muslim dan muslimah dari kalangan jin dan manusia. Jalan itu adalah warisan para nabi dan rasul salawatullahi alaihim. Siapa yang menempuhnya, maka ia telah memperoleh bagian yang besar. Jalan itu, wahai hamba-hamba Allah, adalah jalan menuntut ilmu syar'i dan terus menambahnya. Cukuplah menjadi kemuliaan bagi ilmu bahwa Allah Ta'ala membatasi orang-orang yang benar-benar takut kepadanya hanya pada kalangan ulama. Sebagaimana firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan cukuplah pula menjadi kehormatan dan keutamaan bagi para ahli ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian mereka dengan kesaksiannya sendiri dalam perkara yang paling agung, yaitu tauhid kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membedakan antara orang-orang berilmu dengan selain mereka. Sebagaimana firman-Nya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah juga berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan tertelungkup dengan wajahnya lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu mala fasallatahu ala halaqatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Tiada hasad, iri yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang. Seseorang yang Allah berikan harta, lalu ia menginfakkannya di jalan yang benar. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan hasad yang di sini adalah ghibtah, yaitu keinginan untuk memiliki nikmat yang sama tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memberikannya pemahaman yang mendalam dalam agama. Qala ahlul ilm, mafhumul hadis anna man lam yuridillahu bi khaira lam yufaqihu fid din. Para ulama berkata, makna tersirat dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah tidak akan memahamkannya dalam urusan agama. Dan telah berkata syair, mal fadlu illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istashhada adillau wa waznu kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahilu li ahli ilmi a'da'u. Fafuz bi'ilmin wa la tajhal bihi ahada fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Tiada keutamaan kecuali bagi ahli ilmu. Mereka penunjuk jalan bagi yang mencari petunjuk. Nilai setiap orang sesuai dengan apa yang ia kuasai. Sedangkan orang-orang bodoh adalah musuh bagi ahli ilmu. Maka raihlah ilmu, jangan pernah bodoh darinya. Karena manusia mati, sedangkan ahli ilmu hidup selamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya bagi seorang muslim untuk menjadikan ilmu agama sebagai prioritas utama dalam setiap harinya. Para ulama bahkan menganggap hari yang tidak digunakan untuk menambah ilmu sebagai hari yang merugi, karena menuntut ilmu termasuk tujuan paling penting bagi seorang muslim dalam kesehariannya. Perhatikan makna ini dalam doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW selepas salat subuh. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Tiga hal ini, wahai orang-orang yang beriman, adalah tujuan utama seorang muslim dalam harinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan yang paling utama, serta paling agung di antara ketiganya, adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara rezeki yang baik dan yang buruk, serta amalan yang soleh dan amalan yang rusak. Fanasalullah azza wa jalla ayyarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وسلامه وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu yang paling utama secara mutlak adalah ilmu syariat. Dengan ilmu itulah kita mengetahui jalan menuju keberuntungan di surga dan keselamatan dari neraka. Kita memohon hal itu setiap hari, di setiap rakaat di solat kita. Kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat berupa petunjuk seperti para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran lalu mengamalkannya. Kemudian kita berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. yakni bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, yaitu mereka yang telah mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, seperti orang-orang Yahudi dan semisal dengan mereka. Serta bukan jalan orang-orang yang tersesat dari kebenaran karena tidak mendapatkan petunjuk kepadanya, seperti orang-orang Nasrani dan yang menyerupai mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ilmu syar'i dari segi kewajiban mempelajarinya terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu yang dengannya seseorang dapat memperbaiki akidahnya, ibadahnya dan muamalahnya, termasuk di dalamnya belajar bagaimana cara salat, bagaimana berpuasa, bagaimana berdagang dan berinteraksi, apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan dan apa saja yang diharamkan yang harus dijauhi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Artinya siapapun yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalannya tertolak dan tidak diterima di sisi Allah. Adapun bagian kedua dari ilmu syar'i adalah ilmu yang lebih dari sekedar kewajiban individu, ia merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Apabila sudah ada sebagian umat yang mempelajarinya hingga mencukupi kebutuhan umat, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Dia memudahkan jalan untuk menuntut ilmu syar'i. Tersedia berbagai sarana seperti pelajaran di masjid, ya, buku-buku cetakan, kajian rekaman, ya, perguruan tinggi, situs web pendidikan Islami, ya, aplikasi fatwa para ulama ahlus sunnah yang kokoh ilmunya dan banyak lagi. Maka hampir tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa kesulitan dalam menuntut ilmu. Maka bersegeralah wahai kaum muslimin dan tuntutlah ilmu yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana li talabil ilmi nafi' wa an yarzuqana khasyatah wa an yahdiyana siratahul mustaqim. Summa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis salati was salami alaihi. Faqala jalla qaila, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. وارض الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وعنا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتك في من يخافك ويخشاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.